minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takaddamu ramadana bi shaumin yawmin wa la yawmaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Jadi kata Rasulullah, janganlah seseorang mendahului berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali kata Nabi dia biasa berpuasa pada saat itu. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan dia terbiasa puasa Senin Kamis. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan dia mengkada puasa Ramadan, tersisa 1 lagi puasanya, sedangkan besok mau Ramadan, utangnya belum lunas. Maka kata Abu Hanifah dia boleh berpuasa. Ini yang dimaksud dengan Nabi, kecuali dia berpuasa tertentu, kada dengan Senin Kamis yang sudah biasa, atau Yaumul Bid 13, 14 tiap bulan bertepatan di antara 13, 14, 15. Dia belum selesai puasanya karena dia tidak ambil 13, 14, 15. Yang dia ambil puasa tiap hari, tiap bulan 3 hari. Masih ada 1 hari lagi bertepatan besok Ramadan, maka dia bisa berpuasa kalau dalam kondisi. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa Nabi melarang kita berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Yang pertama, hanya ingin membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa sunat. Jadi kita hentikan dulu. Jadi ada pemisah antara Ramadan, antara di luar Ramadan dengan Ramadan, sehingga nanti hitungannya juga enak, 29 atau 30 hari. Nanti kalau kita sudah start, sudah ditahu. Mungkin di antara kita ada yang pakai metode hisab, sudah kita tahu puasanya. Jadi nanti seolah-olah nanti 31 hari. Atau sebaliknya yang tunggu ru'yah nanti seolah-olah 31 hari. Ini yang dipisahkan oleh Nabi, supaya ada perbedaan antara Ramadan dengan di luar Ramadan, sehingga bisa dihentikan dulu puasanya kalau 1-2 hari lagi mau Ramadan. Sekaligus juga para ulama menjelaskan ini untuk lebih menyiapkan diri kita. Jadi 1-2 hari mau Ramadan, biasanya masih banyak urusan-urusan belum selesai. Hikmahnya bisa kita selesaikan dengan ini. Karena khususnya orang-orang yang puasanya, karena dalam hakikat itu puasa orang ada 3 tingkatan. Maka tingkatan yang tinggi itu biasanya orang-orang yang mau puasa tingkatannya tinggi, dia mau puasa ma'rifat, biasanya 1-2 hari itu dia persiapkan dengan sebagus-bagusnya. Artinya jangan sampai nanti terpikir urusan-urusan dunia sementara berpuasa. Ini puasanya tingkat tinggi, sehingga semua nafkahnya, kebutuhan Ramadannya untuk iftar dengan sahur, zakat fitrahnya, zakat malnya, dia sudah tuntaskan, hitung 1 hari 2 hari sebelum Ramadan, supaya tidak terganggu di bulan Ramadan. Nah, ini sedikit orang yang bisa begini, Pak. Satu-satu saja. Kemudian dia akan panggil semua pembantu, kayak model Abu Hurairah ketika masa-masa tua, semua pembantu-pembantunya dipanggil, pelayannya digaji memang, kemudian sudah dikasih tugasnya. Anda bertugas untuk sahur, Anda bertugas untuk buka, Anda bertugas untuk sedekah saya dan sebagainya. Nah, sehingga ketika Ramadan dia dalam keadaan enak, tenang, tidak terpikir lagi. Karena bagi mereka memikirkan urusan-urusan dunia ketika berpuasa seolah-olah tidak berpuasa. Ini tingkat-tingkat sendiri. Tapi secara syariatnya siapa saja berpuasa asal tidak makan minum sah puasanya. Kemudian An Amr bin Yashir radhiyallahu anhu qala man sama yawmal ladzi yaduku fihi faqad asa Aba Qasim. Jadi barang siapa yang berpuasa di waktu di hari yang meragukan, maka dia membantah, membelakangi atau tidak mengikuti Aba Qasim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di waktu yang syak, di waktu yang ragu. Jadi kalau posisinya ragu, jangan berpuasa dulu. Ini tentunya awal masuk Ramadan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang semua punya hujah, punya metodenya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada keraguan. Jadi jangan sampai ragu kita. Kalau awal Ramadan ini kan sering kita ragu posisinya. Jangan-jangan belum 1 Ramadan ini, masih 30 Sya'ban. Nah, jadi kalau ada ragu, ambil komitmen yang kuat.
tanamkan dalam hati. Dan ini Nabi sudah sampaikan, tidak boleh kita ragu. Kalau zaman Nabi sebenarnya tidak ada masalah aman. Tapi itu pun Nabi sampaikan ini hadis. Karena di zaman Nabi sistem yang ada ketika itu hanya ruqyah. Memang peralatan masih terbatas. Yang ada hanya ruqyah yang dipakai di zaman Nabi. Sehingga ruqyah ini dibutuhkan 2 orang saksi yang adil. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, kalau di mazhab Imam Abu Hanifah 1 orang, Imam Malik 1 orang boleh. Yang penting saksi yang memberitakan bahwa bulan itu sudah muncul, itu orang yang taat, orang yang salat, orang yang jaga ibadahnya. Itu saja, sudah boleh. Itu yang dipakai di zaman Nabi. Bahkan ketika sudah mau berganti hari, berganti malam, matahari sudah mau terbit, terbenam, Nabi belum sempat lihat bulan. Nanti sudah selesai salat maghrib, baru ada satu sahabat yang memang dipercaya sama Nabi. Ya Rasul, saya tadi masuk di pintu gerbang melihat hilal muncul. Nabi di hadis sahih yang lain, Nabi tanya, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Kau mengakui Allah? Iya. "Wa atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Kau mengakui Rasulullah? Iya. Artinya Nabi mau tanya kepastiannya, keimanannya ini bagaimana. Dia bilang, "Iya, saya mencintai Allah, saya bersyahadat dengan Nabi, mencintai Rasul." Maka kata Nabi, dia bilang, sampaikan kepada semua orang Islam di Madinah bahwa besok kita berpuasa. Jadi enak kalau di zaman Nabi. Sepakat karena memang Nabi masih hidup. Patokannya Nabi puasa atau tidak. Kalau Nabi puasa berarti puasa semua. Itulah kira-kira. Jadi jangan sampai kita berpuasa di waktu-waktu yang syak. Nah, di hadis yang lain Ibnu Umar radhiyallahu anhu maka sabit Rasulullah, "Iza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqaddaru lahu." Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Kata Nabi, apabila kalian melihat bulan, berpuasa 1 Ramadan. Apabila kalian melihat bulan 1 Syawal, berbukalah, lebaranlah. Dan apabila posisinya baik di awal Ramadan dengan di akhir Ramadan, ada posisinya dalam keadaan mendung, tertutup awan, maka kata Rasul, genapkanlah kalau 29. Karena memang melihat ruqyah ini harus ditahan di 29. Ini melihat ruqyah harus di 29 akhir, baru bisa kita lihat. Nah, jadi Nabi bilang, kemudian di hadis Muslim, wa inna agmiya alaikum faqaddaru lahu salasina. Maka genapkan bilangannya 30 kalau menutup awan. Bukhari juga menambahkan fa'akmilul iddata salasina. Maka genapkan, sempurnakan 30 puasanya kalau di bulan Ramadan. Kemudian kalau tertutup di akhir Sya'ban, maka sempurnakan Sya'bannya 30. Sempurnakan Sya'bannya 30, berarti besoknya baru kita berpuasa 1 Ramadan. Wa fi riwayat Abu Hurairah, fa'akmilul iddata Sya'ban salasina, atau digenapkan Sya'bannya selama 30 hari. Ini dasar yang dipakai orang ruqyah. Dan ini juga dasar hadis, salah satu dinilai dengan beberapa hadis-hadis yang lain yang sahih. Bagi orang-orang yang pakai hisab, ini juga dasarnya. Maka boleh kalian hitunglah. Jadi kata-kata faqaddaru itu bisa diartikan dengan menghitung, menganalisa, ya, menganalisa dan menghitung. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi Allah di surat Yunus, bahwa perputaran langit dan perputaran bulan dengan matahari dengan orbitnya, kemudian walita'lamu adada sinina wal hisab. Kalau kau mau tahu betul, maka boleh dihitung karena ada ilmunya. Nah, kemungkinan ilmu inilah ketika di zaman Nabi belum sampai dengan bagus, karena jumlah manusia masih terbatas. Walaupun ada sahabat-sahabat yang akhir sempat mengetahui ini ilmu, tapi tidak sempat dibukukan Nabi dengan bagus. Nabi sudah meninggal. Nah, sehingga muncullah perbedaan di kalangan ahli mazhab tentang ini, tentang hisab yang ada. Di hadis yang lain Ibnu Umar adalah tara'an nasul hilal fa'ukhbirtu Nabi sallallahu, saya melihat hilal, saya sampaikan kepada Nabi, anni ra'aitu, saya melihat,
fasama wa amaran nasa bisami. Maka kata Nabi, kalau kau sudah lihat, maka sampaikan kepada orang-orang supaya besok hari kita puasa. Jadi kalau di zaman Nabi simpel saja ru'yat, yang penting sudah ada yang melihat dengan mata kasat, maka puasa, diperintahkan puasa. Nah, kemudian saudaraku yang berbahagia, tentang ru'yat dengan hisabnya ini, kita ambil kesimpulan dari ulama-ulama mazhab. Ru'yat tentunya kita sudah kenal tahu bahwa mengamati bulan atau hilal di akhir untuk melihat awal Ramadan. Itu juga di akhir Ramadan untuk melihat 1 Syawal. Demikian juga untuk 10 Zulhijjah, orang yang wukuf di Arafah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, di perkataan mazhab Imam Abu Hanifah, yujibu ayyal tabisun nasal khilala fit tashi'il wal ishrina min Sya'ban waqtal ghurubi fa in ra'uhu sam wa in kumma akmalu salasina. Jadi kata Imam Abu Hanifah bahwa wajib bagi seseorang untuk mencari hilal. Itu satu kewajiban. Karena harus kita tahu ini hilal ada atau tidak, dengan pakai metode apa saja. Jadi kewajiban kita untuk mencari itu hilal dengan pakai metode apa saja. Tidak bisa tidak. Nah, pada hari yang ke-29 Sya'ban untuk Ramadan. Jadi 29 Sya'ban sudah harus, yang pakai ru'yat sudah harus pantau, sama-sama sekarang canggih. Yang ru'yat kan juga canggih, karena kurang lebih 85 titik yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama seluruh Indonesia, kurang lebih 85 titik untuk memantau itu ru'yat hilal muncul atau tidak. Maka 29 Sya'ban sudah harus, kata Imam Hanafi. Begitu juga dengan pantauan ru'yat ini nanti memudahkan juga ahli hisab. Dalam apa? Dalam menghitung yang tepat. Jadi kemudian kata Imam Abu Hanifah, perhitungan ahli hisab yang tepat itu juga memudahkan ru'yat. Artinya apa kata Imam Abu Hanifah? Ini barang saling klop, menguatkan satu sama lain. Jadi kalau tidak ada perhitungan hisab juga, nanti orang ru'yat ragu-ragu. Nah, demikian juga orang hisab, sebelum dia menghitung, dia membuat ru'yat yang panjang. Mulai dari 1 sampai 29 Sya'ban itu mereka pantau juga, baru bisa dihitung. Jadi artinya apa? Antara ru'yat dengan hisab sebenarnya sudah saling menguatkan dan mengklopkan. Walaupun majelis ulama melalui Menteri Agama sudah pernah berupaya untuk menjatuhkan ini barang, hampir 2 kali tidak salah, 2004 dengan 2017. Tapi ternyata di akhir 2017 tidak bisa juga klop. Artinya masing-masing dengan metodenya. Jadi Kementerian Agama bebaskan. Karena tidak bisa, karena yang satu dalil, yang begitu. Jadi sudah pernah diupayakan untuk disatukan. Nah, tapi Abu Hanifah sudah prediksi, Imam Abu Hanifah yang hidup di zaman tabi'in sudah tahu kita ini 1300 lebih. Imam Abu Hanifah sudah pikirkan bahwa kewajiban untuk mencari hilal silahkan dengan metode yang dipakai, tafadhal. Tapi dengan catatan harus dicari 29 mulainya, jangan sampai lambat. Jadi kalau sudah 30 sudah selesai. Jadi 29 sudah harus mulai. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kemudian menurut Imam Malik, yusbatu Ramadanu bi ikmali Sya'ban au bi ru'yatil adilaini. Jadi kata Imam Abu Hanifah atau Imam Malik bahwa ditetapkan Ramadan dengan menggenapkan Sya'ban atau dengan ru'yat 2 orang yang adil. Jadi Imam Malik membuka juga itu ruang. Jadi yang mau pakai metode hisab silahkan, kan begitu. Kemudian dia mau pakai metode ru'yat minimal 2 orang saksi yang adil. Kalau Imam Malik bukan 1, 2.
Jadi kalau di mazhab Imam Malik, kalau baru satu orang mengatakan saya lihat bulan, maka itu belum diterima. Karena menurut Imam Malik, ketakwaan orang di zaman sesudah Imam Malik dengan ketakwaan orang di zaman Nabi itu beda. Kira-kira begitu Pak Hamid. Jadi artinya orang di zaman Nabi abu-abunya tidak ada, betul-betul putih. Setelah Nabi meninggal sudah muncul abu-abu sedikit. Itu di zaman Imam Malik. Baru 100 tahun Nabi meninggal. Bagaimana dengan kita sudah 1400 lebih? Makanya Kementerian Agama pasang 85 titik. Karena memang kalau tidak 85 titik, jadi huru-hara nanti kesaksiannya kalau sedikit tidak bisa dipercaya. Jadi kalau masih bilang Jogja yang lihat, Kalimantan yang lihat, Makassar lihat, belum bisa. Harus mayoritas 85 titik ini 2/3 sudah lihat, baru bisa diterima ru'yatnya dengan teropong. Tentunya inovasi teropong ini tiap tahun makin canggih, makin dibaguskan. Jadi tetap terbuka ruang kata Imam Malik. Tapi Imam Malik untuk orang yang ru'yat harus 2 orang yang adil, 2 orang yang takwa, betul-betul takwa. Itu di zaman Imam Malik. Jadi sempat ditanya kenapa harus 2? Kalau Nabi hanya 1 orang. Dia bilang ya itulah ketakwaan beda kata Imam Malik. Jadi kalau sekarang mungkin sudah jauh dari zaman Nabi. Biar tidak lihat, dia bilang lihat juga Pak. Kemudian Imam Ahmad mewajibkan Ramadan atas 3 hal. Ini Imam Ahmad agak beda teorinya, metodenya. Jadi Imam Ahmad, kesimpulannya begini Imam Ahmad. Andai kata Sya'ban ini sudah 29, kemudian gamam tertutup awan, mendung, maka kata Imam Ahmad ambil yang paling kecil. Dia bukan genapkan. Imam Ahmad metodenya ambil yang paling kecil. Jadi kalau sekarang 29 Imam Ahmad, maka posisi mendung, maka Imam Ahmad ambil 29 saja. Tidak dia genapkan 30, berarti ini sudah 29 terakhir. Besok puasa. Begitu juga Ramadan. Kalau pada saat 29 Ramadan, untuk malam yang ke-30, tiba-tiba ru'yat tidak dilihat, mendung, maka Imam Ahmad mengatakan selesai puasa, besok Lebaran. Ini teorinya Imam Ahmad. Ini teori beliau. Beliau ambil yang paling sedikit, bukan dia genapkan, terbalik. Dia ambil yang paling sedikit, karena menurut dia ambil hadis sahih bahwa kata Rasulullah SAW, syahrun hakaza wa kaza salasi. Dia bilang tis'ati wa isrina au salasi. Jadi kata Rasulullah dalam hadis sahih bahwa yang disebut dengan 1 bulan itu kata Rasul 29 atau 30 hari. Ini yang dasarnya Imam Ahmad. Sehingga dia mengatakan kalau memang tertutup ru'yah tidak kelihatan, karena menurut Imam Ahmad kan kami tidak pakai hisab, kami pakai ru'yat. Sehingga menurut dia yang pakai ru'yat harus ambil bilangan yang sedikit. Kalau Imam Ahmad. Jadi kalau 29 tidak kelihatan, selesai. Tapi kalau dia terang, kalau dia kelihatan, tidak tertutup mendung, tidak ada masalah. Oh 1 hari lagi, belum kelihatan, berarti kita 30 hari. Atau begitu juga puasa, mau lebarannya. Oh 1 hari lagi, berarti 30 puasa. Begitu Imam Ahmad menjelaskan. Jadi Imam Ahmad justru kalau mendung dia ambil bilangan yang sedikit. Beda dengan Imam Mazhab yang lain. Dia ambil bilangan yang sedikit dengan dasar hadis Nabi tadi bahwa 1 bulan itu menurut Nabi 29 atau 30 hari. Jadi tidak ada yang tepat menurut Imam Ahmad. Karena Nabi tidak sampaikan bahwa 1 bulan itu paten 30 hari, tidak. Atau Nabi patenkan 1 bulan itu 29 hari, tidak. Ternyata Nabi buat 2 pilihan. 1 bulan itu 29 atau 30 hari. Sehingga kata Imam Ahmad, tidak ada kita yang salah. Yang penting dia bermain 29 dengan 30. Jangan 28 dengan 31. Nah, itu yang bermasalah. Jangan 28 dengan 31. Ya. Kemudian Imam Syafi'i 2 pendapat. Ru'yat al-hilal itu kalau memang dia mendung disempurnakan 30 hari. Nah, kemudian ulama Imam Syafi'i yang lain bahwa mendahulukan hisab
daripada ru'yat. Jadi di Imam Syafi'i sampai mutaakhirin dari mutakaddimin, kaulnya itu dua pendapat yang besar. Pertama, kalau ambil ru'yat ambil 30 hari. Makanya sering di negeri kita sering patennya 30 hari karena ambil dasar dari sini. Nah, kemudian setengah dari mazhab Syafi'i, dari murid-murid Imam Syafi'i, setengah itu berpendapat karena mereka tahu zaman makin berkembang, zaman makin lengkap, zaman makin canggih. Kalau hisab kan perhitungan matematis dengan perhitungan astronomis, jadi dia tahu ini makin berkembang. Sehingga sebagian mazhab Syafi'i mengatakan kalau dua-dua ada, ya kan? Kalau dua-dua ada, ru'yat ada, hisab ada, maka sebagian mazhab Syafi'i dahulukan hisabnya daripada ru'yatnya. Jadi tinggal pilihan kita. supaya kita tidak bingungnya. Jadi dia nanti kesimpulannya kembali ke kaidah usul al-hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi kan di dalam usul al-hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan yang berkuasa bisa menghilangkan pertikaian dan perbedaan. Itu saja kembali ke dasarnya. Jadi keputusan yang berkuasa, yang ahli. Jadi yang berkuasa di sini jangan kita atasnamakan pemerintah saja. Nanti jadinya otoriter. Jadi yang berkuasa di sini dalam tafsiran kaidah usul ulama, kemudian ahli perhitungan, astronom, kemudian di dalamnya selain para ulama, kemudian cendekia, kemudian penguasa. Jadi ini kolaborasi. Inilah yang dipakai Kementerian Agama kita. Jadi Kementerian Agama memfasilitasi, kemudian mengundang cendekia, ulama, ormas-ormas, semua diundang, kemudian diadakan sidang isbat. Setelah itu diputuskanlah ini yang dipakai. Jadi kira-kira begitu. Itu sekilas mengenai ru'yat dengan hisab. Jadi dipadukan saja kata Imam Abu Hanifah. Ru'yat dibutuhkan sama hisab, hisab dibutuhkan juga sama ru'yat. Tidak ada masalah. Jadi mudah-mudahan kita tidak bingung. Tapi alhamdulillah, insya Allah Ramadan kali ini puasanya kayaknya bersamaan. Sudah fix dia bersamaan ya. Yang fixnya juga mungkin lebarannya yang beda. Jadi kemungkinan besar lebarannya lagi yang beda. Jadi mungkin 2 kali makan ayam mungkin lebarannya yang mungkin yang beda. Tapi puasanya mungkin sama-sama 23 makan sahur, berarti 24 berpuasa. 23 Pak ya? 23 berpuasa. 22 makan sahur, 23 berpuasa. Jadi kayaknya ini seragam. Awal Ramadannya, mungkin nanti di akhir Ramadannya yang agak beda sedikit. Jadi kita sikapi saja dengan keilmuan, dengan kebijaksanaan. Itu yang terbaik. Jadi yang masalahnya masih ada tarawih, sudah ada yang lebaran Pak. Kemudian saudaraku sekalian, kita ke berikutnya. Lihat ru'yat. Jadi wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, hendaklah yang demikian orang-orang saling berlomba-lomba. Di surat Al-Mutaffifin. Jadi Ramadan ini tempat kita berlomba-lomba. Kita hilangkan sudah ru'yat dengan hisab, sudah selesai. Jadi tempat kita berlomba-lomba ini Ramadan. Kalau dalam ayat lain biasa kita kenal fastabiqul khairat. Jadi kurang lebih sama. Jadi inilah bulan kita berlomba-lomba. Karena memang ini perlihatan yang besar. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Karena tidak mungkin ada orang mau bertanding besok tanpa persiapan kemudian kita juara, kan mustahil. Jadi ini persiapan-persiapannya. Jadi diriwayatkan oleh di kitab Latiful Ma'arif bahwa itu para sahabat kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahr Ramadan.
Summa yad'una Allah sittata ashhur an yatakabbalahu minhum. Luar biasa para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah berdoa kepada Allah untuk diumur panjangkan, untuk didatangkan dengan bulan suci Ramadan. Jadi 6 bulan. Ini riwayat yang sahih 6 bulan. Kemudian 6 bulan sesudahnya dia berdoa semoga amalan Ramadannya itu diijabah, diterima. Jadi luar biasa sahabat. Jadi hadis yang sahih riwayatnya sudah ini. 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa supaya disampaikan sampai Ramadan. Kemudian 6